berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami, dan tambahkanlah untuk kami rizki. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis ta'lim Qurrata A'yun yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa berkumpul walaupun online ya. Alhamdulillah dalam majelis pembahasan tafsir juz 30. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan hidayah ada pada hati kita sampai Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, insya Allah kita akan beralih kepada surat baru, yaitu suratul Falaq atau surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini memiliki beberapa nama ya sekalian. Nama yang pertama adalah Al-Falaq yang tercantum pada mushaf kita. Yang ini sangat terkenal ya, sudah umum, namanya adalah Al-Falaq. Yang kedua, nama ini yang menamakan adalah Rasulullah, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq. Diambil dari ayat pertama dari surat Al-Falaq. Namun agak panjang ya namanya, surat Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, Rasulullah juga menamakan surat ini dengan nama Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat perlindungan bersama surat An-Nas. Jadi surat ini Ibu sekalian, surat Al-Falaq itu turun bersamaan dengan surat An-Nas. Rasulullah menerima dua surat ini sekaligus dari malaikat Jibril. Seolah-olah seperti ada dua cahaya begitu. Karena surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sebagaimana kita telah ketahui kemarin, ini adalah hadiah dari Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Karena dua surat ini belum pernah turun sebelumnya. Dalam suatu hadis, kemarin kita jelaskan, Alam taro ayatin unzilat hadhil layla, lam yura mithluhunna qat. Apakah kalian mengetahui bahwasanya ada ayat-ayat yang belum pernah diturunkan kecuali malam ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini adalah hadiah dari Allah untuk kita semua, untuk mu'awwidzatain, untuk perlindungan. Jadi dua surat ini untuk perlindungan bagi kita, dua benteng hadiah dari Allah. Rasulullah selalu berlindung dari jin, dari pandangan hasad, ain, sampai turun dua surat ini, maka Rasulullah mengambil dua surat ini dan melepaskan doa-doa yang lain. Jadi dua surat ini sangat agung sekali untuk kita berlindung dari hal-hal keburukan. Bahkan sebelum tidur, ketika sakit, ketika pagi dan petang, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca dua surat ini. Dua surat yang sangat ampuh untuk mengusir keburukan, untuk menepis kejahatan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini memiliki asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat. Jadi ada cerita, ada kisah di balik turunnya ayat-ayat yang ada di surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Kisahnya adalah diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang pemuda Yahudi yang pernah menjadi pelayan Rasulullah.
Jadi dulu Rasulullah itu punya pelayan anak-anak ini dari Yahudi. Kita sudah menceritakan ya jejak-jejak orang Yahudi ya, kisah-kisah orang Yahudi bagaimana. Lalu orang-orang Yahudi mempengaruhi pemuda itu sampai pemuda itu nurut kepada orang-orang Yahudi. Apa yang diperintah orang Yahudi kepada pemuda itu? Pemuda Yahudi itu disuruh untuk mengambil rambutnya Rasulullah dan gigi sisirnya Rasulullah. Jadi mengambil sesuatu yang sepele ya, rambut dan sisirnya Rasulullah yang biasa dipakai beliau. Setelah itu kedua barang itu dikasihkan ke orang-orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Asom, orang Yahudi. Kemudian kedua barang itu diikat, kemudian dikasih tiupan-tiupan sesuatu dan ditanam di bawah sumur. Yang sumurnya bernama Zirwan. Sumur yang sudah tua, sumur yang tidak dipakai lagi. Akhirnya Rasulullah mengalami sakit, rambut beliau rontok. Dan beliau selama 6 bulan itu seperti seakan-akan mendatangi istrinya, padahal tidak. Kalau istilah kita apa? Berhalusinasi. Dan 6 bulan itu beliau kelihatan gelisah, tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri beliau. Rasulullah sakit, berhalusinasi, gelisah, dan itu adalah apa ya Ibu? Itu adalah sihir. Kalau zaman sekarang namanya di Indonesia ya, santet. Nah, Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin Asom. Ketika beliau sedang tidur, Rasulullah sakit, kemudian malamnya Rasulullah tidur, tiba-tiba datang 2 malaikat kepada Rasulullah. Satu malaikat duduk di sebelah kepala beliau, satu malaikat duduk di sebelah kaki beliau. Dan rupa-rupanya 2 malaikat ini atasan dan bawahan. Jadi satu malaikat punya ilmu banyak, satu malaikat tidak punya ilmu banyak. Malaikat yang di kakinya, yang di bawah, itu bertanya kepada malaikat yang di atas. Apakah sakit yang dialami lelaki ini? Maka malaikat yang di atas mengatakan, lelaki ini terkena pengaruh tib. Pengaruh tib. Apa itu tib? Kata malaikat yang di kaki. Tib adalah sihir, kata malaikat yang di kepalanya. Kemudian malaikat yang di kakinya bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang di kepalanya mengatakan, Lubaid ibnul Asom, seorang Yahudi. Kemudian malaikat yang di kakinya bertanya, dengan apa dia menyihirnya? Maka malaikat di atas menjawab, dengan rambutnya dan gigi sisirnya. Kemudian malaikat yang bawah tanya lagi, di mana hal itu diletakkan? Benda itu diletakkan di mana? Maka malaikat yang di atas menjawab, di dalam mayang kurma jantan, di bawah batu, di dalam sumur Zirwan. Sumur yang sudah tidak terawat. Masya Allah. Ini adalah sebuah wahyu yang turun kepada Rasulullah untuk memberitahukan Rasulullah ini sebenarnya sakit apa. Maka Rasulullah terbangun dengan keadaan ingat itu tadi, kejadian tadi. Ada malaikat 2 turun, kemudian ada pertanyaan, siapa yang menyihir? Kemudian ditaruh mana rambut dan sisirnya Rasulullah. Rasulullah ingat itu semua. Untuk menunjukkan ini loh penyebab Rasulullah sakit, yaitu terkena sihir. Maka dalam satu riwayat mengatakan,
saat Rasulullah mengetahui penyebab sakitnya beliau, besoknya Rasulullah memerintahkan para sahabat, salah satunya Ammar bin Yasir, untuk mendatangi sumur Zirwan. Untuk apa? Untuk mengambil rambut dan sisir Rasulullah dan membuka ikatannya. Maka mereka mendapati bahwasanya air di sumur Zirwan tadi warnanya merah seperti daun pacar. Dan sementara kepala mayangnya seperti kepala setan, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwasanya gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Rasulullah nggak ngambil. Rasulullah nggak minta ngangkat. Kata Rasulullah, Allah telah menyembuhkan. Jadi dalam satu riwayat dibiarkan karena Allah telah menyembuhkan Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyuruh ketika Rasulullah tahu kalau Rasulullah disihir, Rasulullah menyuruh beberapa sahabat Ammar bin Yasir, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib untuk mengeringkan sumur tersebut. Jadi sumurnya dikuras sampai kering dan airnya seperti merah darah. Mereka bertiga, sahabat itu, mengangkat batu tadi yang ada di dalam sumur, diangkat, dikeluarkan mayang kurmanya, ternyata di dalamnya ada beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa gigi sisirnya. Dan ada seperti tali begitu yang disimpul, yang dibuhul atau diikat dengan 12 ikatan. Kemudian ditusuk ikatan itu oleh beberapa jarum. Insya Allah. Seperti santet ya. Nah, sihir itu begitu. Maka Allah menurunkan 2 surat kepada Rasulullah SAW sekaligus. Yaitu apa? Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Yang masing-masing ayatnya berjumlah Al-Falaq 5 ayat. Dan An-Nas 7 ayat. Kalau dijumlah 12 ayat. Kemudian beliau membaca satu persatu dari 2 surat itu. Ketika satu ayat dibaca, simpul pertama tiba-tiba lepas sendiri. Ketika ayat kedua dibaca, simpul kedua lepas sendiri. Sampai ayat yang ke-12, akhir surat An-Nas, simpul yang ke-12 terbuka, seakan kemudian beliau sembuh seakan-akan tidak ada yang mengikat beliau lagi. Insya Allah. Kemudian Jibril mendatangi beliau mengucapkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari orang yang dengki dan dari pandangan mata yang jahat. Semoga Allah menyembuhkan. Ini doanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah sembuh total, seperti nggak sakit lagi. Itu sihir. Kalau sihir itu ikatannya dilepas, buhul-buhulnya dilepas, maka sembuh total. Seperti Rasulullah sembuh total dan didoakan oleh malaikat Jibril. Maka mereka bertiga, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami menangkap orang yang jahat itu, Lubaid bin Asom, dan membunuhnya? Maka Rasulullah menjawab, adapun diriku telah disembuhkan oleh Allah dan aku tidak suka menimpakan keburukan kepada orang lain. Artinya jangan ditangkap, jangan dibunuh. Masya Allah. Rasulullah itu begitu lembut hatinya. Cepat memaafkan. Padahal disihir, sakit 6 bulan, tapi tidak membalas apapun. Insya Allah. Padahal beliau Lubaid bin Asom itu orang Yahudi, terkenal dengan sihirnya. Ini menunjukkan ibu sekalian, Rasulullah orang mulia saja, orang paling mulia, itu bisa terkena sihir. Apalagi kita, orang biasa. Jadi semua manusia bisa terkena sihir. Maka kita lebih lagi harus berlindung kepada Allah dari kejahatan satu ini, yaitu sihir. Ada satu nabi yang dulu pernah terkena sihir, yaitu Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa itu ketika disuruh melemparkan tongkat talinya ketika bertanding ya dengan para penyihir itu, Nabi Musa menjawab, kalian lemparkan dulu. Qala bal alqu, silahkan kamu melempar dia. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka ketika tali dan tongkat para penyihir itu tiba-tiba terbayang di matanya Nabi Musa seperti ular karena sihir mereka. Ini menandakan Nabi Musa disihir matanya. Jadi sihir itu adalah tipuan mata. Kita matanya disihir. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa takut gara-gara ada tali tongkat berubah jadi ular. Itu padahal disihir Nabi Musa. Qulna la takhaf, kata Allah, jangan takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau yang lebih unggul, engkau yang lebih tinggi. Menunjukkan Nabi Musa pernah disihir oleh beberapa penyihir waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir itu bukan berarti beliau lemah, bukan berarti beliau tidak punya pelindung, tidak. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah manusia biasa. Beliau bisa sakit, beliau bisa terkena sihir. Tapi peristiwa tersihirnya Rasulullah SAW itu adalah hikmah yang sangat besar, suri tauladan untuk cara menangkal sihir, cara menyembuhkan sihir, agar kita umatnya bisa meniru beliau. Jadi beliau Rasulullah itu suri tauladan umatnya. Apabila ada orang terkena sihir, maka Rasulullah pun pernah terkena sihir. Beliau nggak minta kepada dukun, beliau nggak minta kepada orang pintar, tapi beliau langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya Allah bebaskan aku dari sihir. Kemudian berusaha untuk menemukan buhul-buhulnya. Apabila ada orang yang ditimpa fakir, miskin, maka Rasulullah orang terbaik juga pernah ditimpa kefakiran. Beliau pernah beberapa hari tidak makan. Bahkan di perut beliau ada 3 batu yang menahan laparnya beliau, menunjukkan 3 hari tidak makan. Beberapa bulan Rasulullah dapurnya tidak mengeluarkan asap, menunjukkan beliau juga pernah ditimpa kefakiran. Apabila ada orang tertimpa musibah, sakit, Rasulullah juga pernah tertimpa musibah. Rasulullah juga pernah sakit. Rasulullah itu ketika wafat sakit karena ada sisa-sisa racun dari orang Yahudi. Lagi-lagi orang Yahudi. Ada seorang wanita Yahudi memberikan hadiah berupa daging kambing. Tepatnya daging kambing bakar. Karena Rasulullah memang suka daging kambing kaki. Rasulullah suka. Akhirnya wanita Yahudi ini memasak daging kambing bakar, di dalamnya dikasih racun yang sangat kuat. Kemudian Rasulullah memakan sebagian darinya. Kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya di situ ada racun. Wanita itu dipanggil oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya ke wanita itu, apakah betul kamu menaruh racun di daging ini? Wanita itu menjawab apa? Saya ingin membunuhmu, kata wanita ini. Berani sekali ya wanita Yahudi ini mengatakan di depan Rasulullah, saya ingin membunuhmu. Kalau kita di sampingnya Rasulullah mungkin sudah marah melihat wanita yang seperti itu. Rasulullah menjawab, Allah tidak mengizinkannya untukmu. Allah tidak menguasakanmu atas hal itu, kata Rasulullah. Maka sahabat marah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah perlu kita bunuh wanita ini? Karena wanita ini berusaha bunuh Rasulullah, orang Yahudi. Maka Rasulullah jawab, jangan, insya Allah. Anas bin Malik mengatakan ketika Rasulullah mau wafat itu, Anas melihat di langit-langit mulutnya Rasulullah itu ada bekas-bekas racun. Bekas racun itu tetap ada sampai Rasulullah wafat. Masya Allah. Nah, jadi Rasulullah pernah sakit.
Dan apabila kita ditimpa sakit, kita contoh Rasulullah bagaimana beliau berdoa kepada Allah, bagaimana beliau sabar menghadapi penyakitnya itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan surat Al-Falaq. Jadi surat Al-Falaq ini berisi apa sih sebenarnya? Kalau kemarin surat An-Nas itu kita berlindung kepada Allah dengan menyebut berapa nama? 3 nama sekaligus. Rabbinnas, Malikinnas, Ilahinnas. Untuk godaan apa? Godaan dari satu makhluk saja, yaitu syaitan. Atau jin yang jahat, atau yaqorin. Kemarin kita telah bahas. Jadi kemarin An-Nas itu adalah benteng perlindungan untuk internal kita, karena setan itu mengganggu dari dalam kita. Tapi kalau Al-Falaq, apa ringkasannya? Yaitu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Dari kejahatan semua makhluk yang ada di luar kita. Dan dirinci dalam ayat berikutnya, yaitu yang pertama kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang hasad atau dengki. 3 ini kejahatan yang sangat berbahaya. Jadi di dunia ini Allah berikan informasi hati-hati dengan 3 ini. Yaitu malam hari, tukang sihir, dan orang hasad, orang iri. Kita beralih pada ayat yang pertama. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul artinya katakanlah, wahai Muhammad. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan doa ini. Ini adalah doa itu sekali. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan doa. Begitu pula kita diperintah oleh Rasulullah mengucapkan ini. A'udzu, aku berlindung. Kepada siapa? Birabbil falaq. Kepada Rob yang menguasai falak. Birabbil falaq. Kepada Rob yang menguasai falak. Apa itu falak? Kalau diterjemah Al-Quran kita langsung tahu ya. Tapi kalau orang Arab dulu sebenarnya ketika mendengar kata falak, falak ini bukan jenis setan ya. Seperti di film. Bukan. Falak ini apa itu? Orang Arab ketika mendengar kata falak itu mereka masih bingung sebenarnya. Kalau kita nggak bingung karena sudah ada yang mentafsirkan, ada yang menerjemahkan. Falak itu apa? Falak itu ada di surat lain dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara di nomor ayat 63. Allah berfirman, ini kisah Nabi Musa, kita pernah ceritakan ini. Fa'auhayna ila Musa an anidrib bi'asaqal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Musa ketika Nabi Musa kepepet, ada Fir'aun sama ada laut. Nah, ini ketika peristiwa itu Nabi Musa kepepet, kemudian Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkat. Falako. Nah, ini ada kata-kata falako. Falak. Falako. Maka terbelahlah laut itu. Jadi falak artinya adalah terbelah. Falako fakana kullu firqin qattaudil azim. Maka terbelahlah laut itu, maka setiap belahan laut itu seperti gunung yang besar. Jadi laut itu naik, terbelah. Falak, terbelah. Allah juga berfirman di dalam surat yang lain, Al-An'am, nomor ayat 95. Allah berfirman, Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu membelah biji tumbuhan dan biji buah-buahan. Sebagian besar biji itu kan ada kayak belahan ya. Biji kopi, biji yang lain itu ada belah. Siapa yang membelah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Innallaha falikul. Sesungguhnya Allah membelah biji-bijian. Di ayat setelahnya juga Allah berfirman,
falikul isbah. Dialah Allah yang telah membelah pagi. Nah, maka para ulama sebenarnya berbeda pendapat nih. Apa arti falak? Ada yang mengatakan falak itu neraka, ada yang mengatakan apa itu sungai di neraka dan lain-lain. Tapi Ibnu Katsir memilih pendapat falak itu adalah subuh. Nah, subuh atau fajar atau pagi, falak subuh. Kenapa kok falak itu diartikan dengan subuh? Kenapa? Karena falak itu subuh itu adalah membelah malam menjadi pagi atau siang. Jadi subuh itu dia membelah malam menjadi siang. Maka dinamakan falak. Maka arti qul a'udzu birabbil falak, aku katakanlah aku berlindung kepada Allah dari Tuhan yang menguasai subuh. Masya Allah. Kalau kita tadaburi Bapak sekalian, ini indah sekali. Kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh? Kenapa enggak yang menguasai yang lainnya? Contohnya, aku berlindung kepada Allah yang menguasai malam. Atau aku berlindung kepada Allah yang menguasai siang. Tapi kenapa kok Allah menuliskan di surat Al-Falaq ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Kenapa? Ada beberapa ulama mengatakan tadabur Al-Falaq itu karena subuh itu penyelamat bagi kegelapan malam. Jadi subuh itu penyelamat bagi kegelapan malam. Malam itu kan gelap, menakutkan. Jadi orang kalau takut gelap, itu penyelamatnya subuh. Penyelamatnya subuh. Jadi malam itu kalau semakin gelap, semakin pekat, itu tandanya akan datang subuh semakin cepat. Jadi subuh akan semakin cepat datang. Semakin gelap malam, subuh akan semakin cepat datang. Kalau diartikan dalam bentuk lain, semakin berat masalah yang kita hadapi, maka jalan keluar itu semakin dekat. Masalah yang ringan itu mungkin masih jauh dari jalan keluar. Tapi kalau sudah semakin berat, itu tandanya jalan keluar semakin dekat. Dari tadi malam ya, semakin gelap malam, maka subuh akan semakin dekat. Begitu. Makanya kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh ini. Di dunia ini banyak sekali kegelapan, banyak sekali kesusahan, masalah-masalah, kegelisahan, kesedihan, kegundahan. Maka kita ingin ada sesuatu yang membelah itu semua. Kita ingin ada yang membelah kesedihan kita. Kita ingin ada yang membelah kesusahan kita, musibah kita. Kita ingin. Maka siapa yang bisa membelah itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu membelah malam dengan subuh. Allah juga mampu membelah kesedihan, kesusahan kita dengan sesuatu yang Allah takdirkan, dengan jalan keluar itu. Jadi mengapa Allah menuliskan falak di sini? Masya Allah. Ternyata falak ini jalan keluar ternyata. Jalan keluar dari apa? Dari malam ya. Karena falak membelah malam. Sebagaimana Allah mampu membelah malam menjadi siang, Allah juga mampu membelah kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Allah mampu membelah kesusahan kita, musibah kita menjadi kesenangan. Makanya kita berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan Rob Al-Falaq, di Rabbil Falaq. Masya Allah. Ayat yang kedua. Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Yaitu min syarri, dari kejahatan. Kejahatan apa? Ma khalaq. Kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kejahatan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ini mencangkup seluruh yang Allah ciptakan.
Apa saja itu? Yang pertama manusia. Jadi kita berlindung dari kejahatan manusia. Bahkan dalam tafsir yang lain mengatakan kita berlindung dari kejahatan diri kita sendiri. Karena diri kita juga ciptaan Allah. Kemudian kita berlindung dari kejahatan jin. Kita berlindung dari kejahatan hewan. Kita berlindung dari kejahatan benda-benda mati. Seperti batu, air, angin. Pokoknya apa yang Allah ciptakan, kita berlindung dari kejahatan mereka. Ibnu Katsir mengatakan kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Tapi begini Ibu sekalian, Allah itu baik dalam semua takdirnya, semua yang Dia ciptakan, semua yang Dia kehendaki. Allah itu baik sifatnya, Allah itu baik namanya. Tapi ciptaan Allah itu ada yang punya sifat baik, ada yang punya sifat buruk. Jadi Allah menciptakan jin, setan, itu bukan berarti kesalahan. Kenapa enggak Allah musnahkan aja jin sama setan? Tidak. Allah menciptakan jin, setan, itu adalah bentuk kebaikan Allah. Tapi jin dan setan itu punya sifat jahat. Jadi makhluk Allah itu ada 3. Ada yang sifatnya itu kebanyakan buruk, seperti jin jahat ya, iblis, setan. Ada yang sifatnya baik semuanya, seperti malaikat. Ada yang sifatnya kadang baik, kadang buruk, seperti manusia. Seperti kita, kadang baik, kadang jahat, tergantung kesempatan. Kadang berbuat taat, kadang berbuat maksiat. Seperti hewan. Hewan itu kadang baik, kadang bisa buas, kadang bisa jahat. Seperti angin. Angin itu kadang baik, sepoi-sepoi, sejuk, kadang menjadi angin puting beliung. Air itu baik, menyejukkan, berkah, tapi kalau kebanyakan menjadi banjir. Jadi kadang baik, kadang jahat. Kita berlindung kepada seluruh makhluk, keburukan seluruh makhluk. Min syarri ma khalaq. Tapi Allah memerinci keburukan apa yang paling buruk, yaitu ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah di ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, dari kejahatan ghasiqin, malam. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gulita. Dalam surat Al-Isra ini ada kata-kata ghasiq sama. Allah berfirman di ayat ke-78, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Ghasaqil lail, ghasaqil lail, gelapnya malam. Wa Qur'anal fajr, dan dirikanlah salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ghasaqil lail atau ghasiqin itu adalah malam. Sama seperti di surat Al-Isra ayat 78. Kapan malam hari itu? Ghasiqin idza waqab. Malam apabila telah gelap gulita. Kapan malam itu? Malam itu adalah ketika matahari mulai terbenam sampai terbenamnya bintang-bintang. Itu malam. Jadi kalau matahari sudah mulai mau terbenam, itu sudah awal malam. Jadi dalam Islam, dalam bahasa Arab, lail itu sore ya, atau pas mau terbenam, atau maghrib. Nah itu lail, malam. Sebenarnya Ibu sekalian, kenapa kok Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan malam? Sebenarnya bukan malamnya yang jahat. Allah menciptakan malam itu banyak manfaatnya. Malam itu baik sebenarnya. Malam itu baik. Banyak manfaatnya malam kan? Seperti contohnya, kalau ada malam kita bisa istirahat, bisa tidur. Bayangkan kalau nggak ada malam. Di surat Al-Qasas itu, apakah kamu tidak
membayangkan bagaimana kiranya Allah menciptakan siang terus-menerus. Kita akan kerja terus nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Malam itu baik. Tapi kenapa Allah menyebutkan kejahatan malam? Sebenarnya yang jahat bukan malamnya, tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Bukan malamnya, tapi sesuatu yang ada di malam hari itulah yang jahat. Apakah itu contohnya? Kalau malam sudah tiba, maka kejahatan itu akan muncul. Apa contohnya? Maling, perampok. Itu malam hari. Ya walaupun ada ya maling siang-siang, tapi kebanyakan maling, perampok itu malam. Apalagi begal, pembegal, itu malam hari. Kemudian hewan-hewan liar yang punya racun-racun itu biasanya keluarnya malam hari. Ular, kalajengking itu biasanya keluarnya malam hari. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, beliau berkata, hewan-hewan binatang pengganggu, hewan buas, itu keluarnya biasanya malam hari. Ya, contohnya ya itu tadi ya, kalajengking, ular, yang berbisa-berbisa itu biasanya keluarnya malam hari. Dan kenapa Allah memerintahkan kita berlindung dari malam, jahatnya malam, keburukan di malam hari? Yang kedua, tidak hanya hewan, tapi juga syaitan. Syaitan itu ketika malam, ketika awal malam, itu memiliki kekuatan yang berlipat-lipat. Jadi setan itu kuatnya ketika apa? Ketika malam. Bukan berarti ketika siang setan tidur. Enggak. Ketika pagi setan tidur. Enggak. Setan itu rajin ya, menggoda itu tiap jam, 24 jam. Tapi ketika malam, godaannya semakin besar. Kekuatannya semakin hebat, setan itu. Maka dari itu Rasulullah kan memerintahkan kita ya, untuk menahan anak-anak kecil dari keluar rumah. Jangan sampai keluar rumah ketika maghrib. Karena setan bertebaran ketika maghrib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Apabila datang gelap malam, sore hari ya, ketika maghrib, ketika matahari akan terbenam, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah. Fakuffu sibyanakum. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Karena setan ketika itu berkeliaran, bergentayangan. Dan ini sudah menjadi tradisi kita ya. Orang tua zaman dahulu, Masya Allah, ini tradisi yang baik. Ketika sudah maghrib, mencari anak-anaknya, suruh keluar rumah. Jangan keluar maghrib. Nanti digondol, gondol apa? Setan atau apa gitu. Ternyata benar juga. Ini ada hadisnya. Setan itu bergentayangan, berkeliaran ketika maghrib. Ketika awal malam. Ketika malam. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّهُمْ. Apabila setelah berlalu sesaat dari malam, isya telah selesai, maka lepaskan mereka lagi, tidak apa-apa. Wa aghliqul abwab, kata Rasulullah. Dan tutuplah pintu-pintu kalian ketika maghrib, ketika malam. Disuruh nutup pintu. Wadhkur ismallah. Nutup pintu sambil mengingat Allah, sambil mengucapkan bismillah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan mengucapkan basmalah. Nah, jadi ini ilmu ya. Syaitan itu kalau pintu rumah sudah ditutup, setan nggak bisa masuk. Dengan syarat pintunya ditutup dengan mengucapkan apa? Basmalah, bismillah. Kalau kita di film-film itu kita dibohongi ya. Setan itu masuk ngelewati dinding, ngelewati pintu itu bisa. Ternyata Rasulullah mengabarkan syaitan atau jin yang jahat itu tidak bisa masuk melewati pintu yang ditutup. Kalau sudah ditutup nggak bisa masuk.
Makanya pintu, jendela itu ditutup ketika malam, ketika maghrib. Jangan dibiarkan terbuka, karena setan bisa masuk. Setan sedang kuat-kuatnya, setan lagi bergentayangan, lagi berkeliaran ketika maghrib. Dan ini ada penelitian ya, Masya Allah. Gini aja diteliti oleh Profesor Dr. Insinyur Osli Rahman, berjudul di bukunya yang berjudul The Science of Salat, Masya Allah. Penelitian di bukunya beliau itu ternyata setiap waktu itu ada spektrum cahayanya sendiri, dan maghrib itu spektrum cahayanya berubah menjadi warna merah sesuai dengan spektrumnya jin. Nah, spektrumnya jin, cahayanya jin itu warnanya merah. Jadi seperti beresonansi begitu. Wallahu alam ya. Jadi jin itu tambah kuat kalau pas merah-merah begini, pas maghrib. Itu ada penelitiannya, Masya Allah. Jadi pada waktu maghrib, warna alam, jin itu mungkin menyerap warna alam atau gimana, wallahu alam. Intinya setan-setan tambah kuat ketika maghrib, ketika malam. Makanya Rasulullah merintahkan ketika maghrib, tutuplah pintu, jendela. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, jika sore hari mulai gelap, maka jangan biarkan anak-anak kalian keluar, sebab iblis mulai bergentayangan pada waktu itu. Jika sesaat malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah, sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapatlah tempat air kalian, galon atau gelas-gelas, disuruh nutup sama Rasulullah. Dan sebutkanlah nama Allah. Jadi kita nutup galon, nutup gelas, itu juga menyebut nama Allah. Dan tutup rapatlah tempat air kalian, sebutlah nama Allah, kata Rasulullah. Tutuplah tempat makanan kalian. Jadi makanan itu jangan dibiarkan terbuka. Jadi makanan yang sisa ya, yang masih ada di meja makan itu ditutup dengan mengucapkan basmalah. Meskipun kalian tidak mendapati sesuatu, maka carilah batang kayu kecil, maka letakkan di atas gelas itu, kemudian mengucapkan basmalah. Itu sudah cukup untuk perlindungan dari setan, biar setan nggak minum sembarangan, nggak makan sembarangan. Kita menutup dengan mengucapkan basmalah. Ini tentang malam ya, kejahatan malam. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Ini yang tadi ya. Kunci pintu rumah, tutup rapat tempat air. Tadi sudah. Ketika malam datang, Rasulullah pernah mengucapkan, andaikan kamu melihat apa yang aku lihat, maka kamu tidak akan berani berjalan di waktu malam. Karena banyaknya keburukan waktu itu. Jadi malam hari itu sebenarnya menakutkan karena kita tidak bisa melihat yang gaib. Jadi kita biasa aja ya. Bahkan zaman sekarang itu anak-anak muda itu hidupnya malam hari. Malam hari malah keluar kemana. Padahal malam itu menakutkan. Kita kalau bisa malam itu sudah di rumah. Andaikan kamu melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah, kamu nggak akan berani jalan sendirian malam-malam. Karena Rasulullah melihat apa yang tidak kita lihat. Rasulullah melihat jin, Rasulullah melihat keburukan-keburukan. Ada hewan-hewan berbisa di malam hari. Kita nggak akan berani jalan malam-malam kalau kita bisa lihat yang gaib. Tapi kita oleh Allah diberikan nikmat, tidak bisa lihat yang gaib. Jadi ya kita senang, tenang-tenang aja ya, santai-santai aja. Tapi kita diberitahu oleh Rasulullah, kalau malam ya di rumah, jangan malah berkeliaran. Kecuali suami istri ya, ada hadisnya ya. Jadi Rasulullah itu seneng ngajak istrinya keluar malam-malam, jalan-jalan, tapi berdua. Tapi intinya pada umumnya jangan keluar malam-malam, karena banyak keburukan waktu itu. Jadi kejahatan itu akan semakin kuat ketika malam, matahari terbenam itu
setan berkeliaran, kejahatan semakin kuat, dan kejahatan itu akan mereda kekuatannya ketika sepertiga malam terakhir. Yaitu ketika jam 2, setengah 3, jam 3 itu kejahatan mereda. Kita bisa merasakan itu ya. Ketika bangun mau sholat tahajud itu kayak nggak ada apa-apa, biasa aja. Kejahatan itu mereda. Apalagi subuh mau tambah mereda. Mu'adz bin Jabal ini pernah diceritakan dari bapaknya. Dia berkata, kami pernah keluar pada malam sangat gelap dan hujan waktu itu. Waktu itu Mu'adz bin Jabal diajak Rasulullah jalan-jalan malam-malam, hujan dan gelap. Mungkin bulan purnama tidak ada ya, bulan ketutup awan, sangat gelap. Kemudian kami minta Rasulullah agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Wahai Rasulullah, kami takut, tolong doakan kebaikan untuk kami. Maka beliau pun mengatakan, ucapkan, kul. Aku tidak mengucapkan apapun, kata Mu'adz. Maka Rasulullah mengucapkan lagi, kul, ucapkan. Aku tidak mengucapkan apapun, karena Rasulullah enggak memberitahu, cuma kul, ucapkan. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'. Rasulullah mengatakan, qul, ucapkan qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidzatain, dan 2 surat perlindungan, surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Hina tumsi wa tusbih thalatha marrat, ketika pagi dan petang 3 kali. Nah, ini perintah Rasulullah untuk kita membaca trikul ya. Membaca trikul ketika pagi dan sore. Takfika min kulli syai', itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Kata Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 4. Tapi ini sebenarnya sudah jam 2 ya. Atau gini saja. Ayat 4 ini kita pending pertemuan berikutnya bagaimana? Jadi karena sudah jam berapa ini? Sudah jam 2 ya. Jam 2. Ayat 4 ini nyambung sama ayat 5. Jadi kejahatan tukang sihir sama kejahatan hasad dan penyakit ain. Ini sebenarnya agak banyak ya. Saya takutnya nggak nutut. Kalau dilanjut sampai maghrib ini. Jadi kita pending dulu aja. Sampai ayat ketiga ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Yang ayat 4 dan ayat 5 kita pending. Insya Allah pertemuan berikutnya apabila Allah mengizinkan. Ya, biidznillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nggak lengkap ya. Al-Falaq ini memang seperti saya juga sudah mengira kalau mau dibagi 2. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami kembalikan ke MC. Ustaz. Monggo silakan. Terima kasih kalau Khair Ustaz. Baik ibu-ibu, monggo kalau ada yang perlu dipertanyakan bisa langsung ya. Nggak usah ngetik di chat ini, monggo. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ustaz tadi kan sebisa mungkin kalau maghrib tidak boleh keluar anak-anak gitu ya. Kalau seandainya sudah terlanjur di luar Ustaz, itu gimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Di luar. Jadi pada saat sebelum maghrib pergi, entah ada urusan apa ya, lalu masuk waktu maghrib dan masih di luar belum pulang, itu bagaimana Ustaz? Rasulullah memerintahkan kita